Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka melalui ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat, mengisi waktu subuh kita. Ini masuk subuh Pak ya, belum terbit matahari. Masya Allah. Ya, pengajian subuh dan jamaah Zoomiyah lewat Zoom. Masya Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, yang saya hormati seluruh, sepertinya ini bapak-bapak semua ya Pak ya. Iya. Bapak yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Iskandar sebahagian. Salam kenal Bapak semuanya, profesor-profesor, orang-orang hebat semuanya di Amerika. Salam kenal dari saya. Semoga silaturahim ini bisa terus berlanjut, terutama bagi kami yang sangat memerlukan tunjuk ajar ya, dalam banyak hal, di dalam dakwah, dalam kehidupan, dalam pendidikan, karena kami insya Allah mendedikasikan diri untuk berkecimpung di dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan pesantren. Bapak semua, saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua di sini saya hormati, saya muliakan, ya, karena antum-antum semua ya adalah teladan kami, ya, adalah guru-guru kami tentunya. Ya. Alhamdulillah kemarin saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Iskandar, Pak Prabowo, dan bapak-bapak yang lain yang ada dalam kesempatan. Tapi karena mungkin yang lain karena jauh, beda state dan provinsi kalau kita ya, jadi belum bisa bertemu secara langsung. Tapi mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesempatan, mungkin kalau tidak di sini atau mungkin di Indonesia nanti, kalau ada waktu, ada peluang, ada masa untuk bersilaturahim, kita bisa melanjutkan silaturahim. Karena tentu sebagai orang yang beriman, kita percaya dengan hadis Nabi SAW bahwa silaturahim itu banyak sekali hikmahnya. Ya, salah satunya adalah untuk memudahkan rezeki kita, kemudian memperpanjang usia, memperpanjang umur, memberi keberkahan dalam usia. Pertama sedikit Bapak saya izin memperkenalkan diri. Tadi sudah sedikit disampaikan, mungkin saya sedikit menambahi lagi, karena saya mohon izin, mohon maaf juga, karena mohon maaf sekali, sekarang ini banyak sekali di dunia maya atau dunia nyata itu, dan apalagi kita di Indonesia mudah sekali memberikan embel-embel ustadz atau guru atau menjadikan sumber dalam hal agama, padahal mereka mungkin sebahagian dalam tradisi Islam ada istilahnya itu sanad keilmuan, tidak memiliki sanad keilmuan. Saya mohon izin menyampaikan ini karena perlu menurut saya ya, karena latar belakang pendidikan kita itu sangat mempengaruhi apa yang ingin kita sampaikan, terutama untuk mencerahkan umat. Banyak sekali mubaligh, mungkin tanda kutip penceramah ya Ustadz, yang isi ceramahnya terkadang ya jauh dari nilai-nilai keislaman. Isi ceramahnya hanya memecah belah, isi tausiahnya hanya mengadu domba, mencemooh dan lain sebagainya. Apalagi kita di Indonesia itu kalau ya orang pakai gamis sebagai sorban itu udah ulama besar, padahal mungkin ya hanya sekarang pakaian saja. Saya
kadang suka bercanda sama jamaah kalau isi pengajian itu. Kalau di Arab itu yang bergamis berjubah apa namanya sorban itu ya orang konser juga kayak jubah kalau di Arab Saudi, kalau di Maroko gitu kan, kalau negara-negara karena itu tradisi pakaian mereka gitu. Kemarin kan ada viral juga, ada artis dari Eropa mana konser di Riyadh itu saya lihat apa jamaahnya pakai baju tradisional mereka itu pakai gamis, pakai jubah semua. Nah, kalau kita di Indonesia itu sangat mudah sekali menjustifikasi orang hanya dari segi pakaian. Pertama, saya orang Riau, asli Riau, lahir Riau, lahir di Indragiri Hilir. Saya anak dusun, anak kampung sebenarnya, jauh dari perkotaan. Tapi alhamdulillah takdir Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di Pulau Jawa, di Kabupaten Bogor. Di Bogor saya menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah, pesantren modern Darul Ulum Lido. Saya menyelesaikan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah di pesantren di kampung halaman, pesantren Al-Rasyid, itu pesantren yang berdiri cikal bakalnya itu sebelum masa Belanda sudah berdiri. Jadi pesantren yang termasuk pesantren tua di tempat kami. Jadi MI, MTS, Aliyah, alhamdulillah saya selesaikan pesantren. Maka saya dengan bangga menyatakan diri saya itu anak pesantren. Memang alhamdulillah saya pendidikan saya murni pesantren. Jadi dari MI, MTS sampai Aliyah itu di pesantren. Kemudian tahun 2011 saya mendapat pulang untuk menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Maroko selama kurang lebih 5 tahun setengah. Jadi di Maroko itu saya belajar tentang studi Islam, tentang Keislaman, terutama tentang fikih, atau terutama tentang fikih-fikih kontemporer, termasuklah fikih-fikih minoritas. Kalau kita di Amerika ini sebagai Muslim yang minoritas, ada namanya fikih aqliyat, fikih minoritas yang digagas oleh ulama-ulama kontemporer kita untuk menjawab tantangan-tantangan bagi Muslim-Muslim yang tinggal di negara-negara yang minoritas Muslim sebagai Muslim minoritas. Kalau kita Muslim di Indonesia sebagai mayoritas, mungkin seperti di Amerika gini kita termasuk yang minoritas. Dan sekarang alhamdulillah juga sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Jambi, Universitas Islam Negeri Jambi, UIN Sultan Toha Saifuddin, dalam bidang ilmu syariah. Mudah-mudahan saya minta izin, minta doa juga agar cepat selesai beban pendidikan, penyelesaian pendidikan S3. Mudah-mudahan setelah balik dari sini, kira setahun 2 tahun bisa saya selesaikan pendidikannya. Dan saya juga diamanahkan untuk memimpin pesantren di kampung saya di Kabupaten Indragiri Hilir di Kota Tembilahan. Pesantren muda masih banyak memerlukan pembangunan secara fisik, secara SDM dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah kami diamanahkan 2017 sampai sekarang, ya, alhamdulillah ada peningkatan. Dan alhamdulillah juga kami dapat kami 20 pesantren di Indonesia yang ikut ini, alhamdulillah semua itu saya lihat pesantren-pesantren besar semua, ya, Lirboyo, Krapia, dan pesantren besar. Dan alhamdulillah kami dari pesantren yang masih muda alhamdulillah bisa dapat rezeki juga mengenyam pendidikan tingkat di Chicago ini. Jadi kebetulan saya juga dari Pak Iskandar menyampaikan bapak-bapak kita yang hebat-hebat di sini itu juga akademisi, ya mungkin juga pembisnis, ya. Kami kebetulan juga menjadi dosen di Universitas Islam Indragiri di kabupaten itu dalam bidang hukum Islam di Fakultas Hukum, dan bidang hukum Islam, biasa hukum waris, hukum pidana Islam, perdata Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti juga ya sebagai akademisi tentu gelar tertingginya gelar profesor itu nanti mudah-mudahan bisa dapat rezeki juga, mudah-mudahan. Perlu tips juga, makanya kemarin saya juga diamanahi sama rektor itu kalau bisa membangun relasi lah, networking, mungkin bisa kerjasama nanti kampus kita, walaupun kampus di kabupaten kan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih maju lagi dengan melakukan biasanya kerjasama MOU dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui silaturahim ini bisa tersambung niat dan hajat kami itu nanti dengan bapak-bapak yang hebat-hebat luar biasa, para profesor semua. Itu izin Bapak secara singkat
saya menyampaikan itu sebagai pengenalan singkat dan tambahan dari tadi disampaikan sebelum kita memasuki materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak semuanya, para jamaah hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti tema yang disampaikan melalui undangan, bahwa tema pada pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang istilah dalam agama kita namanya qalbun salim. Qalbun salim itu kalau kita artikan secara bahasa, hati yang selamat. Dalam istilah hadis Nabi itu, kalau dalam istilah Al-Quran, qalbun salim. Kalau dalam istilah Nabi namanya salamatus sadri. Hati yang selamat. Hati yang salim atau salamatus sadri dalam istilah yang lain. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya hal-hal yang sekarang terjadi di umat itu, salah satu faktor penyebabnya adalah hati. Hati yang rusak, hati yang sakit, bahkan kata Imam Al-Ghazali, hati yang mati. Hati itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali ada 3 macam tingkatan. Pertama, hati yang sehat. Kedua, hati yang sakit. Ketiga, hati yang mati. Tentu dari 3 hal ini, yang pertama yang kita inginkan bahwa hati kita adalah hati yang sehat. Hati yang bersih, hati yang jernih, bukan hati yang penyakit. Penyakit hati nanti kita bahas secara detail beberapa di antaranya. Bahkan ada hati yang mayit, hati yang sudah wafat, hati yang sudah mati. Dan tidak ada cahaya kebenaran, cahaya keislaman bisa masuk ketika hati sudah mati. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu, sawa'un 'alaihim, sama aja. Anzartahu am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan, mau dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, sama aja, nggak akan ada perubahan. Karena hatinya sudah mati. Nggak ada hati, udah ada beku, dalam istilah kita udah gelap, gulita gitu. Tidak ada cahaya iman, cahaya kebenaran yang bisa. Nah, mungkin kalau kita melihat di Eropa, di Barat itu udah mungkin ada juga orang masuk dalam kategori ini gitu. Udah ya tidak, sepertinya tidak ada nilai-nilai kebenaran lagi yang ingin dia bisa serap gitu. Ya, karena banyak faktor, mungkin faktor kesombongan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan hati kita itu mati. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Jadi apa yang mereka lihat kebenaran Islam, mereka yang dengar dalam kebenaran Islam itu tidak sampai lagi. Nah, bahkan kalau kita di Barat ini, di Amerika terutama juga ya, Islamophobia gitu istilahnya. Jadi salah sangka terhadap Islam. Dan itu mereka menutup, tidak ada keinginan untuk belajar. Kalau mereka berkeinginan untuk mempelajarinya secara profesional, secara subjektif, insya Allah mereka akan mendapatkan cahaya nilai-nilai hidayah itu. Dan itu yang kita rasakan, bahwa orang-orang yang kemudian mempelajari Islam, penasaran dengan Islam, ya mereka akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang selama ini mereka framing itu kan salah, kaprah terhadap agama Islam, akhirnya ya, takut kepada Islam. Di sini kalau kami kebetulan ikut program ini, salah satunya tadi kan untuk menjadi peace building, membangun perdamaian sebenarnya. Maka tadi sebenarnya disinggung juga bahwa kita betul Indonesia sangat-sangat berpengalaman terhadap moderasi beragama. Bahkan kami sering juga berceloteh sama kawan-kawan. Sekarang dikasih materi sama dosen, oh kita di Indonesia sudah tuntas ini pembahasan seperti ini. Tapi ya tentu ya di mana saja kita mencari pengalaman tambahan, gitu kan. Bahkan Insya Allah Bapak, kami hari Selasa nanti ada presentasi tentang Islam dan pesantren di Indonesia. Memang sengaja kami minta dengan niat itu tadi, kita juga tidak hanya menerima, tapi kita juga memberi. Dan setiap diskusi yang kami lakukan di kelas atau ketika melakukan kunjungan-kunjungan itu sering kami sampaikan seperti itu. Dan mereka pun terkaget-kaget gitu. Dan mereka pun tidak menyangka sebahagian gitu kan. Apalagi dengan Pancasila kita itu, mereka itu sangat luar biasa. Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa kan. Nah, itu enggak ada negara, bahkan Amerika pun nggak ada seperti itu konsep agama bernegara gitu kan, Tuhanan yang Maha Esa. Jadi kata kawan-kawan itu kan ada di uang dolar itu with God, apa with trust gitu kalau sudah salah tulisannya gitu. In God we trust. In God we trust, seperti itu. Jadi di uang saja gitu.
Bahkan mereka berceloteh orang Amerika itu ketika ada konferensi kemarin itu. Ya saya pengen pindah ke Indonesia aja lah katanya, lebih tertata cara beragamanya dibanding di sini, nggak jelas kata dia. Seperti itu. Sangat takjub sekali. Maka nanti kami akan presentasi, mungkin nanti kalau Bapak ada waktu, mungkin nanti saya share lewat Pak Iskandar, mungkin bisa hadir lewat Zoom atau datang langsung ke American Islamic College di di sini. Ya, mungkin bisa juga bergabung, tapi kalau enggak mungkin bisa lewat Zoom juga mungkin nanti. Seperti itu. Baik Bapak, lanjut ke pembahasan kita ya. Jadi qalbun salim itu menurut saya sangat penting sekali ya, terutama bagi kita semua. Terkadang, mohon maaf, saya berdasarkan ya pengalaman singkat hidup saya ya, alhamdulillah sekarang sudah 35 tahun Pak usia saya. Kalau dapat rezeki umur yang 60-an berarti sudah setengah perjalanan. Mudah-mudahan ada umur yang panjang dan berkah. Jadi saya melihat apalagi zaman sekarang itu ya terkadang banyak di antara kita yang ya mungkin rajin beribadah, pergi ke masjid dan lain sebagainya, mengamalkan sunnah katanya dan lain sebagainya, tapi terkadang memiliki hati yang kurang sehat kepada tetangga, tidak menegur, padahal jamaah sholat 5 waktu masjid terus, tapi dengan tetangga di samping tidak mau negur, kalau bahasa kita merengut terus gitu kan. Ini apa yang salah gitu kan. Ya. Jadi hati ini perlu sekali gitu. Menata hati. Kalau kata Agim itu saya suka sekali pengajian Agim itu manajemen qalbu kata beliau. Itu sangat penting menurut saya. Ya. Karena tadi Al-Qur'an juga mengatakan dalam surah Syuara 8889 itu yaumun la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang ketika harta dan anak keturunan itu tidak memberikan dampak apa-apa lagi. Karena di hari kiamat itu kita hanya nafsi-nafsi, individual. Anak tidak mikirkan orang tua tidak mikirkan anak. Karena saking saking apa namanya, saking besarnya kedahsyatan hari kiamat itu, ini tidak ada lagi. Siapa yang beruntung itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menuju Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan hadis Nabi juga mengatakan, Inna fil jasadi mudghatun. Sesungguhnya dalam hati kita ini ada segumpal darah. Mungkin bapak-bapak juga sering mendengar juga hadis ini. Inna fil jasadi mudghatun. Sesungguhnya dalam hati kita ini ada segumpal darah. Apa segumpal darah itu? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia sehat, maka semua organ akan sehat. Tetapi kalau dia rusak atau dia sakit, maka setiap organ akan sakit. Apa dia? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu hati itu kan kalau kita qalbun itu ada fisik, ada non fisik. Ya, kalau fisik ya hati yang seperti dalam organ vital kita. Dan itu kita sadari, organ vital hati kita itu kalau dia sakit ya organ yang lain akan terkontaminasi gitu. Apa dalam bahasa medisnya itu komplikasi Pak ya. Nah, kalau hati udah rusak nanti yang lain organ juga yang akan rusak. Nah, sama juga dengan hati non fisik atau kita kenal dengan hati sanubari dan lain sebagainya. Perasaan marah, perasaan senang, perasaan ikhlas, perasaan syukur dan hal-hal seperti itu berkaitan dengan hati non fisik. Jadi sangat penting bagi saya, menurut saya kita mempelajari tentang hati ini karena sebenarnya semua ibadah itu konsennya ya ke hati juga. Karena tidak ada ibadah yang tidak menuntut kita ikhlas dalam beribadah. Baik ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Ukurannya itu standarisasi Tuhan itu ya ikhlas. Ibadah mahdoh, puasa, haji, umroh. Tadi ada Bapak menyinggung tentang umroh. Ya mungkin sebulan sekali ada orang berumroh. Setahun sekali berumroh, berhaji. Tapi apakah umroh dan haji diterima atau tidak? Allah alam. Tergantung niatnya. Tergantung keikhlasannya. Gitu. Dan semua ibadah menuntut itu. Tidak ada ibadah yang tidak menuntut ikhlas. Nah, ikhlas itu di mana letak posisinya ya di hati. Tidak gampang ikhlas. Ilmu ikhlas, ilmu yang sering kita sebut, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Untuk bagaimana ikhlas lillahi ta'ala. Dalam istilah tasawuf, ikhlas itu tidak mengharap apa-apa. Tidak mengharap surga, tidak takut neraka. Kalau kita ibadah kan, mohon maaf lah, kalau kita kan masih tanahnya kayaknya standarnya masih ya ibadah itu karena ingin mengharap surga dan takut masuk neraka gitu. Kalau orang-orang sufi dan standarnya tingkat kelas tinggi itu
tidak ada harapan lagi. Maka ada bait-bait zikir atau bait nasyid kan, ilahilas lidal firdaus ya ahla wal aqwa ala naril jahim. Saya tidak layak masuk surga firdaus, saya juga tidak layak, tidak sanggup masuk neraka. Maka bagi orang sufi ya terserah Tuhan saja. Mau Allah, kalau Allah ridho, Allah suka saya taruh di neraka ya silakan gitu. Ya, akhirnya dia beribadahnya itu tidak mengharap surga lagi, tidak karena takut neraka, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam istilah tasawuf namanya mahabbah, rasa cinta. Ya, rasa cinta kepada Allah itu menjadi tolak ukur ibadahnya. Kalau orang udah sampai ke sana ya berarti udah masuk standar tingkat tinggi dalam ajaran tasawuf gitu ya. Kalau kita mungkin standarnya masih. Apakah salah ibadah kita mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Tidak, karena hadis Nabi juga mengatakan ya, banyak dalam hal misalnya ihtisaban ya, iman dan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah kita akan berikan pengampunan itu. Ya, Allah juga paham standar-standar kita, tidak semua bisa mencapai standar yang tertinggi gitu ya. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, ketika menafsirkan ayat man atallah biqalbin salim illa man atallah biqalbin salim, dengan hati yang sehat itu, beliau memberikan definisi al-qalbus salim, hati yang selamat atau hati yang sehat itu wal khali minal aqaidil fasidati, hati yang kosong, hati yang tidak ada di dalamnya keyakinan. Kenapa ini? Putus-putus. Terputus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pakai wifi nih Pak, kadang memang suka hilang kadang. Nanti sampaikan saja Pak kalau suaranya agak putus-putus nanti. Iya, nggak apa. Alhamdulillah. Baik Bapak. Baik, lanjut. Akidah yang rusak itu banyak hal ya, merusak keyakinan keimanan kita ya. Kalau ada rasa-rasa keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan agama, itu termasuk akidah-akidah yang rusak atau akidah-akidah yang tidak baik. Tapi kita tidak fokus di akidah. Kita pembahasannya nanti itu berkaitan dengan akhlak, sakit hati, penyakit hati. Kemudian kata Imam Al-Ghazali adalah kosong dari akidah yang rusak, wal akhlaqil marzulah, akhlak yang buruk. Nah, jadi hati yang selamat itu hati yang terhindar dari akhlak yang buruk. Wal maili ilal ma'asi, dan selalu cenderung kepada kemaksiatan. Ada juga di antara kita, bahkan mungkin di antaranya kita, itu kadang ya orang itu kalau diajak berbuat baik itu berat gitu. Tapi kalau diajak hal-hal yang mungkin yang tidak ada manfaatnya atau ini cepat sekali gitu. Nah, seperti itu. Atau langkah kakinya itu mudah sekali, hatinya itu tergerak. Nah, itu berarti takutnya hatinya itu tidak selamat, hatinya itu tidak sehat gitu. Karena selalu cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau kemaksiatan. Wa ala ra'siha al-kufru wasyirk wan nifaq. Paling besar penyakit hati atau cenderung kepada kemaksiatan itu kata Wahbah Az-Zuhaili adalah sifat kufur, sifat syirik, sifat nifaq. Kufur itu berarti lawan dari syukur. Orang yang tak bersyukur atas nikmat Allah itu berarti kufur. Apa tanda kita bersyukur, berterima kasih? Ya, melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu wujud syukur kita, wujud terima kasih. Maka esensi ibadah kita itu hakikatnya itu hanya ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih Allah berikan kita kesempatan hidup, nikmat yang tidak terhitung nilainya. Maka ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan lain sebagainya itu pada hakikatnya adalah wujud terima kasih kita. Syukur itu artinya terima kasih. Orang yang tak pandai bersyukur, orang yang tak pandai berterima kasih itu masuk kategori orang yang kufur nikmat. Kemudian asyirku, kesyirikan, ya, syirik. Ya, syirik ini menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu orang menyekutukan Tuhan dengan patung, dengan berhala. Kalau sekarang orang menyekutukan Tuhan dengan uang, dengan pekerjaan, dengan kesibukan. Karena sibuk, lupa sembahyang, lupa sholat. Berarti seolah-olah kan dia menyekutukan Tuhan dengan pekerjaannya, menyekutukan Tuhan dengan bisnisnya, menyekutukan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Padahal pada hakikatnya
Saya suka sekali mendengar ungkapan almarhum siapa kemarin itu, ada mualaf kita orang Chinese itu, saya lupa nama beliau. Hidup kita ini sebenarnya itu hanya sholat ke sholat gitu, sembahyang ke sembahyang. Jadi kita itu hanya di antara waktu celah sembahyang sholat itu, kita bekerja di situ. Jangan dibalik. Sholat itu sebagai sampingan gitu. Padahal pada akhirnya sholat itulah ya tujuan utama kita. Nah, jadi misalnya dari sholat subuh ke zuhur ada waktu senggang kita gunakan untuk bekerja. Jangan dibalik, kita kerja serius betul. Sholatnya itu ya ala kadarnya gitu. Ada waktu sholat, kalau nggak bisa nggak sholat, nah itu berarti keliru. Cara pandangnya, sudut pandangnya keliru. Padahal kan sholat itu yang utama, karena amal ibadah yang diterima oleh Allah itu ya sholat. Kalau sama seperti hati tadi, kalau sholatnya baik maka segala amal ibadah akan baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik maka segala amal ibadah yang tidak baik. Karena amal ibadah yang paling pertama nanti masuk. Putus lagi. Iya. Oke, good. Sekarang oke, Pak? Oke. Apa masalahnya? Di sini full sebenarnya ini. Baik, Bapak. Kemudian ada sahabat Nabi juga menyampaikan bahwa al-qalbus salim itu adalah wal qalbus sahih, hati yang sehat kali. Wa qalbul mu'min, yaitu hati orang-orang mukmin. Lianna qalbal kafir wal munafiki maridun, karena hati orang kafir, hati orang munafik itu dalam kondisi sakit. Yang tadi saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kata Allah. Hati mereka itu sakit dan terus Allah tambah sakitnya itu. Artinya kalau ibarat penyakit dunia, penyakit fisik itu, dia hatinya didiagnosa sakit dan sakitnya terus sakitnya semakin parah gitu. Hati-hati hati orang-orang kafir dan hati-hati orang-orang munafik. Dan kita nauzubillah. Kemudian lanjut berkaitan dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pada jilid 2 itu Rub'ul Muhlikat, bagian-bagian yang bisa membinasakan kita. Di situ Imam Al-Ghazali mengupas tentang sifat penyakit-penyakit hati. Di antaranya itu sifat ria, suka pamer, kemudian sifat hasad, dengki, kemudian sifat takabur, sifat ujub, takabur, sifat sombong, ujub, bangga diri, ghadab, suka marah, dan ghibah, suka menggunjing orang. Nah, disinilah beberapa penyakit hati. Karena waktu yang terbatas, kita tidak membahas semuanya. Saya ambil 3 hal saja. Yang pertama, sifat ria. Yang kedua, sifat takabur. Yang ketiga, ghadab, suka emosi, suka marah. Pertama, penyakit ria, suka pamer. Ria ini para ulama mengkodifikasikannya sebagai asyirkus shogir, syirik kecil. Kenapa dikatakan asyirkus shogir, syirik kecil? Karena ria berarti orang beribadah itu mengharapkan pujian orang lain, ingin dipuji orang. Berarti ibadahnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi dalam ibadah, semua ibadah kita dituntut untuk ikhlas. Makanya dalam setiap niat kita, nawaitu usolli kita itu di ujungnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa iftitah juga kita sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sifat riya, ya, sifat suka pamer. Apalagi zaman sekarang ini kita ada media sosial, terkadang kita bisa terjebak dengan penyakit riya ini. Ya, riya itu tadi ketika kita beribadah tidak ikhlas murni karena Allah, tapi ada embel-embel dunianya, ada embel-embel dilihat orang, dipuji orang dan lain sebagainya. Maka sifat ria ini merupakan penyakit
hati atau salah satu penyakit hati. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ada penyakit hati seperti itu dan penyakit hati-hati yang lain, tentu cara kita untuk mengobatinya adalah mendiagnosa penyakit itu. Apa penyebab penyakit itu dan bagaimana cara penyembuhannya. Nah, misalnya sifat riya. Nah, sifat riya ini tentu cara mendiagnosanya harus kita pelajari. Apa riya itu? Ya, suka pamer dalam ibadah, tidak ikhlas dalam beribadah. Dan salah satu obat cara menyembuhkan penyakit hati itu adalah dengan lawannya. Misalnya kalau riya itu lawannya ikhlas. Nah, jadi kita kuatkan di ikhlasnya itu. Bagaimana kita ibadah itu hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakan. Karena hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala tingkah laku perbuatan kita itu tergantung niatnya. Dan orang itu akan diberi ganjaran, diberi pahala atau dosa tergantung niatnya. Maka kata para ulama dalam kitab mereka itu ada ibadah yang mungkin ya atau perbuatan atau tindakan yang mungkin sifatnya itu dunia. Misalnya kita kerja di kantor, mengajar di kampus, atau bersih-bersih di rumah, atau merapikan rumah, tidur, makan, minum, mandi. Itu kan aktivitas dunia kalau secara kasat mata. Tapi aktivitas dunia itu kalau kita niatkan untuk ibadah, maka nilainya berpahala. Bahkan pahalanya bisa luar biasa, karena kita tidak tahu. Kata para ulama itu, la tahtakin minal ma'ruf ya syai'an. Jangan menghina perbuatan baik itu walaupun kecil. Membuang duri di jalan atau hal-hal kecil. Itu jangan pernah kita anggap remeh. Karena kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang kelak memasukkan kita ke surga. Karena kita mungkin pernah mendengar ada orang yang pendosa masuk surga hanya karena memberikan minuman seekor hewan yang mungkin kita anggap hina. Misalnya anjing gitu. Tapi dia ternyata masuk surganya lewat situ. Bukan lewat ibadah sholatnya atau puasanya. Maka apapun tindakan kita, perbuatan kita, apalagi sebagai orang yang beriman itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah kita itu 24 jam, 24 dalam seminggu dan setahun. Semuanya nilai kita niatkan ibadah, maka apapun yang kita lakukan selama itu baik, ibadah. Tapi jangan pula sebaliknya nanti perbuatannya buruk, niatkan ibadah, nanti hasilnya saya sekarang suka memberikan anak-anak itu di pesantren atau di kampus itu rumus plus tambah plus gitu, apa ya plus plus gitu hasilnya akan plus. Niatnya baik, perbuatannya yang baik, maka hasilnya baik. Selain itu nggak akan baik. Misalnya plus negatif gitu, plus minus, hasilnya akan minus. Maksudnya plus itu baik, niatnya buruk, maka tidak akan jadi kebaikan. Atau minus, negatif, perbuatannya buruk, tapi perbuatannya baik, niatnya buruk, salah. Niatnya baik, perbuatannya buruk, salah juga. Perbuatannya salah, niatnya baik, salah juga. Atau dua-duanya minus-minus. Udahlah perbuatannya buruk, niatnya buruk lagi, tambah lagi. Jadi yang baik itu cuma plus-plus gitu. Niatnya baik, perbuatannya baik. Ada orang perbuatannya baik, tapi niatnya salah. Misalnya sholat, ibadah, puasa, haji, umroh, baik perbuatannya. Tapi niatnya salah, plus minus, hasilnya akan minus. Atau niatnya buruk, maaf tadi, perbuatannya baik, niatnya baik, buruk, akan hasilnya akan buruk. Perbuatannya buruk, niatnya baik. Apa contohnya? Misalnya ada orang mencuri, tapi untuk hasil curiannya dikasihkan ke orang lain, atau orang korupsi, tapi untuk disedekahkan ke bangun masjid dan lain sebagainya. Itu kan niatnya, perbuatannya nggak baik, tapi niatnya baik gitu. Apa hasilnya? Akan minus juga, akan buruk juga, nggak akan baik. Gitu. Nah, karena konsep kita itu adalah perbuatannya baik, niatnya baik, atau niatnya baik, perbuatannya baik. Itu yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain itu, nah, hasilnya akan minus semua. Nah, jadi konsep niat hati ini sekali lagi sangat berperan dalam kehidupan kita, terutama kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan yang sifatnya dunia, kalau kita niatkan untuk ibadah, akan hasilnya akan beribadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidur malam kita niatkan untuk istirahat, biar besok bisa bangun segar, bisa bekerja dengan baik, menafkahi anak istri, maka tidur kita akan bernilai ibadah. Makan kita juga kita niatkan makan supaya fisik kita sehat, terhindar dari penyakit, maka akan bernilai ibadah.
Tapi ada juga yang secara kasat mata tidak bernilai ibadah, tapi niatnya tidak baik tadi karena ingin ria di pamer, lihat orang, oh si Anu ini rajin sekali ibadah, sholat 5 waktu ke masjid. Tapi niatnya untuk ya dianggap soleh, dianggap taat, dianggap patuh, dan bahkan kadang ada orang yang menganggap hina orang lain, merasa melihat orang tuh, oh kayak saya lebih eh, baik ibadahnya dibanding dia gitu. Nah, rasa itu rasa ujub, jadi rasa bangga dengan keimanan dia, merasa paling soleh. Nah, itu juga udah rusak itu hatinya. Nah, menganggap orang, kalau melihat orang, padahal kan dalam agama kita dianjurkan kalau melihat orang yang melihat kita itu, kita mengambil kita lebih rendah, hina dalam segi ibadahnya, mungkin oh orang ini rajin ibadahnya, mungkin saya lebih kurang masalah sebagai hal melihat orang seperti itu. Karena ada kita di Indonesia itu, ya bahkan dunia ini orang yang menganggap hanya karena faktor-faktor lain kita dianggap hina oleh mereka, bahkan dianggap keluar dari ajaran agama kita karena menurut mereka itu tidak sesuai agama mereka. Artinya mengklaim kebenaran dengan kebenaran yang ada hanya pada diri mereka. Baik. Kemudian yang kedua, singkat saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita. Nanti mungkin kita diskusi tanya jawab. Yang kedua sifat takabur, sifat sombong. Ya. Wala tamsi fil ardi maraha, kata Allah. Jangan berjalan di muka bumi dalam kesombongan. Kenapa kita tidak boleh bersifat sombong? Karena sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatifnya Allah. Hanya hak Allah semata. Tidak boleh hamba itu bersifat sombong. Karena apa yang mau disombongkan? Tidak ada yang perlu disombongkan. Biasanya kan orang disombongkan itu, kata Imam Al-Ghazali, salah satu faktor penyebab kesombongan itu ya karena merasa diri paling hebat dalam segi keilmuan, dari segi pendidikan, dari segi harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan. Itu yang bisa menjadikan faktor orang itu menjadi orang yang sombong. Tapi lebih parah lagi kalau orang yang tidak punya tapi sombong. Maka kata Imam MZ almarhum kan, kalau orang kaya sombong dengan kayaannya ya masih bisa kita terima gitu. Tapi orang, maaf, misalnya orang yang tidak berpunya tapi sombong dengan ketidakberpunyaannya. Apa contohnya? Misalnya dia secara rezeki tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang maksimal, yang banyak mencukupi hidupnya, tapi sombong. Apa sombongnya? Dia tak pernah sholat, dia tak pernah minta sama Allah, berarti yang sombong itu. Orang tak punya sombong itu. Tidak pernah rezekinya seret, ibadahnya seret. Nah, itu celaka dunia akhirat nih. Nah, kalau kita kan kalau bisa Robbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu dua-duanya baik, dua-duanya bahagia gitu. Nauzubillah ya. Kadang saya ya mungkin kita kalau di Maroko dulu saya sering memperhatikan, kalau di Maroko itu kan konsepnya itu mungkin seperti kawan-kawan kita di Muhammadiyah di Indonesia itu, masjid itu jadikan pusat ekonomi gitu. Jadi kalau mau sholat 5 waktu itu, pasti di depan pintu masjid itu orang berjualan itu. Pedagang kaki lima itu datang, langsung dia naruh barang-barangnya. Jadi dia lebih rajin daripada imam muadzin gitu. Dia udah datang sebelum menggelar lapak, sebelum azan berkumandang. Tapi saya lihat kok ada hanya sebahagian yang masuk ke masjid ikut sholat gitu. Sisanya tidak. Akhirnya ya wallahu alam, dan mudah-mudahan dia sholat setelah waktu sholat selesai gitu. Padahal pada hakikatnya rezeki itu siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Harusnya kan alangkah bagusnya kalau sholat di depan masjid ya ketika waktu sholat dulu. Nah, seperti itu. Seperti budaya kita di Madinah, di Makkah kan seperti itu, nafas seperti itu. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu mungkin kita keliru. Jadi sombong ya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di Indonesia kan sering juga melihat arogansi, mohon maaf, pejabat misalnya, arogansi orang-orang berpangkat, arogansi karena menganggap orang lebih rendah dari dia. Karena takabur itu kan menganggap diri baik dan menghina orang lain. Itu merendahkan orang, itu namanya takabur. Jadi kalau ujub itu bangga diri, dia hanya bangga diri tapi tidak merendahkan orang, itu ujub. Dan ujub pun tidak boleh dalam agama. Nah, apalagi takabur, sombong. Apa yang mau disombongkan? Sebenarnya kalau kita introspeksi diri, tidak ada yang berhak, tidak ada yang perlu kita sombongkan, dan tidak layak kita untuk menyombongkan diri. Kita lahir dari mana asal-usul kita? Kita dari tanah yang hina. Kemudian kita lahir ke dunia ini dalam tidak berpakaian. Tidak ada orang sehebat-hebatnya pun lahir ke dunia ini dalam langsung berpakaian, tidak ada. Presiden atau orang hebat sekalipun tidak ada.
lahir ke dunia dengan berpakaian. Semua lahir dalam keadaan telanjang. Yang kata para ulama, kita ini semua berasal dari air yang hina. Ya, mohon maaf, kata para ulama itu kalau air itu ditaruh di baju kita atau ditempel di badan kita, mungkin kita jijik melihatnya. Gitu. Jadi air sperma. Kan? Kita semua dari air yang hina dalam tanda kutip tadi. Nah, jadi tidak perlu kita berbangga-bangga untuk kemudian menyombongkan diri hanya karena dititipi rezeki, jabatan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat takabur. Apa lawan sifat takabur? Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit sombong ini adalah tadi mengetahui faktornya itu, mendiagnosanya apa penyebabnya. Kalau bisa penyebabnya itu, bagaimana caranya? Ya tentu rendah hati dan ingat semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus introspeksi diri. Dari mana kita berasal dan siapa kita sesungguhnya. Jadi introspeksi diri dan harus melawan dengan sifat rendah hati. Ya, sifat rendah hati lawan. Salah satu mengobati penyakit hati itu adalah kata Imam Ghazali dengan membiasakan lawannya, yaitu rendah hati. Kemudian yang terakhir adalah sifat ghadab. Nah, sifat pemarah. Ghadab ini marah. Hadis Nabi itu ada dua, saya ikuti hadis Nabi. Yang pertama ada sahabat itu minta nasihat kepada Nabi. Kata dia, tolong nasihati saya wahai Nabi. Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Lalu setelah itu apa lagi kata sahabat itu? La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Terus kata sahabat apa lagi? La taghdab. Dia ulangi Nabi 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Al-ghadab artinya marah. Kata para ulama, kalau Nabi itu menyebutkan secara 3 kali itu menandakan itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dan kamu akan masuk surga. Ya sebenarnya berarti menahan marah saja kita bisa masuk surga. Nggak usah repot-repot kalau untuk mendapatkan surga. Nah, tapi tentu ya semua amal ibadah yang wajib tadi udah kita jalankan semua. Ya. Jadi kata Nabi itu kan kita itu semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Karena tiket masuk surga itu tidak sulit sebenarnya, ya. Ya, tapi tergantung illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kalau dia mau, insya Allah. Ya. La taghdab wala kal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Maka kamu akan masuk surga. Ya, tentu la taghdab tadi jangan marah ini ya tentu tidak mudah kita praktekkan. Ya, sekali lagi tidak mudah kita praktekkan, tapi tentu bisa, harus dibiasakan. Ya. Kalau kita logikakan larangan marah ini la taghdab, bisa enggak kira-kira Pak kita enggak marah? La taghdab, jangan marah kata Nabi. Enggak bisa, karena marah itu sifat fitrah manusia. Enggak ada manusia yang tidak marah, pernah marah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah marah. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Berarti kalau gitu kita melanggar larangan Nabi semua. La taghdab. Maka kata para ulama, larangan di situ bukan berarti tidak boleh marah. Tapi larangan itu mengandung 3 hal. Pertama, penyebab marah, kondisi ketika marah, dan kondisi setelah marah. Qablahu wa ba'dahu wa fihin, pada waktu marah itu. Jadi larangan la taghdab, jangan marah, jangan suka marah itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Tapi harus kita perhatikan itu 3 hal. Penyebab marah, ketika marah, dan setelah marah. Penyebab marah ini maksudnya apa sih yang menyebabkan orang itu marah? Apakah sikit-sikit disinggung sedikit langsung marah, langsung emosi? Karena antrian istilahnya ditikung, diserempet, emosi. Atau karena mobil macet, tadi antrian bunyi klakson, marah-marah dan lain sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Karena Nabi itu tidak mengajarkan seperti itu. Beliau dihina, dicaci, dibully, Nabi tidak pernah menampakkan marahnya dengan seperti itu. Tapi Nabi itu marah ketika agama ini dihinakan. Ya misalnya kalau kita di barat itu Al-Qur'an dibakar, nah dibuat karikatur Nabi Muhammad. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini, kita marah itu. Tapi lalu bagaimana ketika kita marah?
Ada kemarin kan kejadian dulu tahun berapa itu yang di Prancis itu, ketika karikatur Nabi dibuat karikatur itu akhirnya diserang tempat majalahnya kan. Saya lupa majalah apa namanya kemarin itu. Lalu ditembak gitu. Akhirnya kan citra Islam semakin parah di mata orang Barat, teroris. Apakah seperti itu cara marah kita ketika agama kita dihinakan, ketika Nabi Muhammad dihinakan? Tentu tidak seperti itu agama mengajarkan. Gimana cara marah kita? Ya cara marah kita misalnya kita buat apa namanya film. Misalnya kemarin ada buat film tentang Nabi Muhammad dan sebagai menghina Nabi Muhammad, Innocent Muslim ya apa judulnya kemarin itu. Nah, kita buat film yang menceritakan tentang sejarah Nabi atau membuat buku tulis buku tentang sejarah Nabi. Kita memperkenalkan siapa Nabi Muhammad SAW. Itu cara marah yang sesungguhnya dengan baik. Bukan marah dengan melakukan hal-hal yang merugikan Islam. Kemudian yang terakhir adalah setelah marah. Ada orang marahnya itu bertahun-tahun bahkan sampai meninggal dunia. Apa itu namanya? Dendam akhirnya. Karena marah yang tersimpan terlalu lama itu akhirnya dendam. Padahal kan sebenarnya marah itu ya, kalau orang sudah minta maaf ya selesai. Ya, dalam arti selesai tanda kutip ya. Atau marah setelah marah itu cepat kembali ke posisi normal gitu. Karena marah itu kan agak naik sedikit gitu. Kita sempat ya, posisi normal. Tidak boleh marah berkepanjangan yang akhirnya menimbulkan dendam. Nah, mungkin ketiga hal itu Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ya, yang hadir pada ruang Zoom pagi hari ini yang dapat kami sampaikan ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang mukmin sejati, muslim yang sejati adalah muslim yang qalbun salim, hatinya sehat, hatinya bersih, hatinya jernih, terhindar dari sifat-sifat atau sakit penyakit hati, dan selalu menjadikan lisan, perbuatan, tindakan itu tidak mencederai orang lain, tidak menyinggung orang lain. Kemarin sempat viral kita di Indonesia, ya, karena ucapan, ya, karena tindakan, karena perbuatan. Karena kata agama itu al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah ketika perbuatannya, ketika ucapannya, ketika tingkah lakunya tidak menyakiti orang-orang muslim lain dan tidak menyakiti orang-orang ya non muslim bahkan ya. Tidak, maka kita kan di agama itu tidak dilarang oleh Nabi untuk menghina sesembahan agama lain ya. Tidak boleh menghina sesembahan agama lain, dan dalam aturan perang itu kan tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain. Beda sama Israel sekarang, semua dibom di Palestina itu. Ya, masjid hancur, ratusan, rumah sakit dan lain sebagainya. Padahal itu kan sudah melanggar undang-undang internasional ya. Dan bahkan tidak tahu lah, tapi kita kurang paham lah, dunia politik sepertinya sangat-sangat berpihak sekali dengan Israel. Kita mudah-mudahan berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin itu saja kesempatan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Terkurang terlebih mohon ridho, mohon keikhlasan, mohon kemaafan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekeliruan itu datangnya dari kebodohan saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk kebaikan kita ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita semua sudah mendapat pencerahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, terutama pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan tidak menjadi ujub, tidak suka marah, dan juga tidak riak. Ini penting sekali ini. Alhamdulillah kita semua di sini mudah-mudahan dijauhkan dari hal yang jelek itu. Terima kasih Pak Ustadz Hendri Arsyah. Maaf ini emang baru pertama jadi lupa terus namanya ini. Tak baca Herdi lagi. saja Pak. Herdi. Herdiansyah. Herdi. Panggilannya Herdi. Herdi ya, Pak Herdi ya. Baiklah, mungkin ada yang akan bertanya, silakan sebelum saya absen. Biasanya di absen ini Pak. Oh gitu siap Pak. Tapi biasanya ya abjad aja, A dulu, C dulu. Ada 2 A ini, silakan yang A dulu deh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah.
Gimana yang Alhamdulillah. A ini? Sebelum Saya dulu. sebelum cabut dulu. Oh ya, Saya ini silakan. Pak Aslim Iya. ini dari Lexington ini, Bapak. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, sangat menarik sekali. Alhamdulillah. Menarik apa yang dibilang Pak Ustadz tadi, terutama masalah ikhlas. Kalau saya boleh menganalogikan, maaf sekali tentang ikhlas itu saya pernah belajar bagaimana kita, ya maaf, seperti kita buang air gitu. Betapa rilisnya kita setelah melepaskan itu, seperti itulah ikhlas yang kalau kita bisa sampai ke titik seperti itu, insya Allah itu akan benar-benar ikhlas apa yang disebut Pak Ustadz tadi. Namun satu hal yang saya syukuri, masalah katakanlah ikhlas, dan yang dibilang Pak Ustadz tadi, apapun yang kita lakukan asal niatnya itu karena keluarga, karena Allah, kita tidak mengharapkan apa balasannya, ke tingkat sufi yang Pak Ustadz bilang tadi itu memang sangat sangat terbukti sekali. Saya cuma hanya men-share pengalaman saya ketika saya waktu muda-muda dulu, Ustadz. Saya udah agak tua sekarang, udah jauh lebih tua dari Ustadz. Kelihatannya saya masih muda. Masih muda. Istri Usia saya di- angka. Iya, Masya Allah. ada istri saya di samping, saya nggak bisa ngomong Masya banyak-banyak Allah. masalah Assalamualaikum. usia. Salam kenal, Udah. Ibu. Ya. Ya, Jadi berarti ada, kalau di Zoom tadi kan cuma jamaah bapak-bapak, ada jamaah ibu-ibu juga, tapi di belakang layar. benar. Belakang layar ibu-ibu selalu dengar, selalu sensitif Iya, kalau masalah saya yang tidak mention tua tadi kan. muda itu, Ustadz. Jadi Masya Allah. pengalaman saya itu ketika saya muda itu, ketika saya bekerja, salah satu tujuan bekerja itu selalu bagaimana saya mau mengimpress atau mau membuat bos kita itu kagum gitu, membuat bagaimana atasan kita itu kagum ke kita. Dan suatu saat kita tidak mendapatkan apa yang seperti kita harapkan. Jadi semenjak itu saya benar-benar berikhtiar, berniat, kalau apapun yang saya kerjakan dimanapun itu saya tidak pernah karena orang gitu. Karena orang artinya karena niatnya, karena kita mengalaskan, oh semoga saya dibilang orang baik, atau semoga bos saya menganggap kerjaan saya bagus, saya akan dapat promosi segala macam. Dan itu kalau tidak, itu kita benar-benar terpukul sekali gitu. Jadi setelah itu kejadian sekitar tahun 2008 atau 2006 dulu. Dan alhamdulillah itu selalu saya capkan dimanapun saya setelah itu. Dan saya bekerja, saya melakukan itu bukan karena orang gitu, bukan, apalagi di tempat pekerjaan kita selalu berharap seseorang akan mengagumi kita, atau seseorang akan kita mendapatkan sesuatu dari itu. Dan setelah saya melakukan itu, alhamdulillah itu pekerjaan itu terasa lebih damai, dan output dari pekerjaan kita juga jauh lebih baik gitu. Karena kita merasa yang kita kerjakan ini adalah untuk keluarga, yang kita kerjakan ini adalah untuk ladang pahala kita. Dan ya itu benar sekali Ustadz, ikhlas, dan jangan kita sampai bersandar ke orang, karena kalau kita bersandar ke makhluk kita akan kecewa jadinya gitu, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Saya nggak ada yang saya tanyakan Ustadz, jadi saya mau share. Terima kasih Ustadz untuk mengingatkan kita kembali masalah hati. Dan hati memang adalah penyakit yang paling tipis bedanya, dan paling kadang-kadang kita nggak menyadari kalau kita punya penyakit hati. Umpamanya katakanlah seorang, kita pergi, apalagi kita banyak sosial, banyak berteman dengan orang, kalau kita salah mengelola hati kita, memanage hati kita, itu bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa, dan orang lain merasa kita itu merendahkan mereka, atau menganggap kita itu sombong, atau menganggap kita itu melecehkan orang, padahal bisa jadi tidak, tapi kita tidak menyadari gitu. Jadi memang penyakit hati itu, atau bermain hati itu juga berbahaya. Jadi
kira-kira. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Itu aja Terima kasih. Pak Ini Kustim. komentar. Sepertinya Pak Kustim udah pakai topi dari Maroko kayaknya tuh ya. Bukan ini dari Indonesia nih malahan. Oh, dari Karena Indonesia. saya ingat Makassar itu. Saya kira dari Maroko itu. itu apa ada istri sebelah. Sekarang istilah baru untuk istri. Namanya Apa Polda. itu? Apa itu Polda? Polisi dapur. Oh, polisi dapur. Kalau Insya kita nggak perhatikan nggak dapat Terima makan. kasih. Iya Pak, saya baru dari Maroko kemarin. Alhamdulillah. Iya. Rabat, Iya. Marrakesh, ke Fes, Al Jadida, yang Masya terakhir Allah. Marrakesh, Fes, Casablanca. Casablanca. Jadi 5 Casablanca. kota. Oh, saya dulu di Marrakesh, Pak, S2-nya. Di Marrakesh, Qadayat, ya. S1-nya di Casablanca. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Saya suka Rabat. Ya, Alhamdulillah. tenang, kotanya nyaman. Nyaman. Kotanya nyaman sekali. Masya Allah. Tapi kalau disuruh milih, misalnya disuruh pulang, saya pulang ke Indonesia. Enggak. Itu penting. Masya Allah. Pak Bos Indonesia seperti itu. jauh lah, jauh lebih bagus dari Rabat, dari apa? Betul, betul. Dari Maroko jauh. Jauh. Ya, itulah. Ya. Izin, Pak Slim tadi dari mana, Pak? Saya kebetulan kita tetanggaan nih Pak. Saya dari Padang Pak. Oh, Masya Allah. Iya. Kami ada satu kawan dari Padang nih, Pak. Iya. Tadi di Amerikanya di mana, Pak? Izin. Saya di Kentucky namanya Pak. Lexington, kotanya Lexington, Pak. Iya. Lexington ya. Masya Allah. Bukan Washington ya. Louisville. Bukan. Iya. Ya, Kentucky. alhamdulillah. Mari silakan yang Terima lain kasih. yang ada mau tanya ini. Waktunya udah mepet ini. Silakan. Itu Pak Agus. Ini Pak Prof ini. Silakan Pak Prof. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya. Insyaallah. Buat kita semua nih biar tetap kolbun kita, kolbun yang salim. Kolbun salim. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi aslim nanti kalau kolbun kita salim. Aslim taslam. Iya. Ya, ngomong-ngomong Maroko tadi, sebenarnya Maroko itu bisa mengganggu kesehatan, jadi makanya saya kurang suka. Masya Allah. Makanya saya nggak mau Maroko lah. Iya. Ke Indonesia aja, Maroko Pak ya. Maksud Pak Agus jangan merokok Pak, bukan merokok. Itu Pak Agus itu. Nah, jadi saya di di Lexington juga, tetangga. Lexington juga Pak ya. Sebenarnya nggak Lexington sih, tapi saya sering berkunjung ke Lexington. Saya 2 jam dari Lexington ke arah West Virginia, jadi perbatasan Kentucky sama West Virginia. Alhamdulillah sudah cukup lama di Amerika, dan sekarang saya mengajar di University of Pikeville, namanya UPike. Dan juga saya lulusan pesantren. Banyak pesantrennya Ustaz, jadi saya sampai lupa itu pesantren apa aja. Pernah Masya Allah. Ya, pernah di tempat Pak Is sekali, terus ada di Ohio pernah gitu. Jadi saya lulusan pesantren kilat Ustaz. Pesantren kilat, siapa? Masya Allah. Jadi banyak sekali pesantrennya, alhamdulillah. Ya, jazakallah khair, nggak ada pertanyaan, cuma mengucapkan selamat datang di Amerika, selamat datang pada musim dingin ini, insya Masya Allah ya. bisa menikmati musim dingin, bisa melihat salju. Ya. Alhamdulillah ini pengalaman dan juga merupakan anugerah ya, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkira. Ya, masing-masing kita diberikan keberkahan ya, berbeda-beda, tapi semuanya intinya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sangat mencintai kita, memperhatikan kita, dan berkah yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala kita ya, atau memberikan kita hidayah berupa Islam dan iman. Ini yang paling yang sangat kita syukuri. Alhamdulillah. Ya, kebetulan saya ada acara nanti, jadi saya minta sekalian pamit, izin duluan. Ya, Bapak. Masya Allah. Selesai saya harus sudah keluar dari Zoom-iyah ini ya.
Insya Allah. Zoom ya, jamaah Zoom ya. Halakah Zoom ya. Ya, sekali lagi terima Halakah kasih Zoom Ustadz. ya. Ya, salam nanti kalau ini ya, kalau memang belum nggak sempat ketemu dengan kita di Amerika ini, ya salam untuk keluarga di rumah, insya Allah. Insya Allah, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Wah, ini Waalaikumsalam A semua warahmatullahi ini. wabarakatuh. Ini kelas A semua ini. Masya Allah. Kelebihannya huruf A ya. Kalau Itulah. atlet pertama. Oke, jazakallah khair. Ustadz Herdiansyah, Ustadz Herdi. Terima kasih, ini topik hati ini favorit ini Ustadz, alhamdulillah. Ya, betul Pak. Favorit karena ya memang inti core of the core. Ya. Inti dari intinya inti. Kadang yang jadi pertanyaan saya adalah challenge-nya dalam hal hati ini adalah korelasinya dengan ritual gitu ya, dengan ritual. Jadi kadang-kadang mungkin sekedar pengingat sendiri gitu. Apalagi kalau nggak tahu kalau untuk urusan dakwahnya gitu, katakanlah misalnya kita ada saudara yang ingin kita mendakwahkan ke saudara kita agar mengerti bahwa pada akhirnya hati adalah yang penting sekali. Tapi kalau ketika katakanlah saudara kita menganggap bahwa ritual itu memang mengalahkan hati, itu bukan mengalahkan, artinya masalah prioritas gitu. Mungkin kalau saya mau cari-cari contoh, kita agak susah ya. Kalau katakanlah lah, anggap aja misalnya tetangga kita sesama Muslim sebelah rumah, katakanlah beliau tidak sholat misalnya, ini karena kami sudah sholat gitu misalnya, untuk membuat contoh yang baik gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa sikap hati kita, hubungan kita itu tidak baik, karena tapi tertutup dengan oh saya sholat kok gitu kan, tetangga sebelah nggak sholat misalnya. Dan itu mengalahkan, menjustify ketidakbersihan hati kita, bahwa kadang-kadang kita merasa hubungan nggak penting karena saya sholat, jadi artinya kita merasa lebih benar dibandingkan yang lain. Nah, satu pertanyaannya, mengingatkan diri sendiri itu mungkin adalah pengingat. Gimana nih Ustadz? Mungkin komentarnya gitu ya. Kalaupun dakwah itu memang sulit atau memang semuanya leading by example gitu. Nah, kira-kira menurut Ustadz gimana ini? Korelasinya ini dengan ritual ini, dengan ritual keagamaan kita yang kadang-kadang bisa mengalahkan hati ini. Jadi, itu aja. Jazakallahu khair Ustadz. Baik. Kasih Pak. Silakan langsung Bapak. Izin, terima kasih Pak. Saya komentar Pak ya. Terima kasih. Oh, kena ke mute Pak. Mute ini, ke mute. Herdi ke mute. Sorry. Maaf Bapak. Tadi Pak Aslim ya, kemudian ada Pak Agus Sofyan ya, kalau tidak salah tadi Pak Agung Prawasono, Pak Agung ya. Terima kasih Pak atas insight masukannya, dan kemudian pertanyaan juga dari Pak Aslim tadi saya catat. Ini tadi ada Aslim, kalau dalam istilah hadis itu apa? Aslim taslam, masuk Islam maka Anda akan selamat. Aslim taslam. Aslim itu lama kata perintah. Aslim taslam. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jadi betul Pak, saya setuju sekali. Saya alhamdulillah juga kemarin yang saat ini juga masih diberikan amanah untuk memimpin, untuk menahkodai beberapa yayasan. Saya kebetulan ada kemarin yayasan. Saya melihat ada fenomena. Saya ini untuk catatan dari saya pribadi. Saya tidak menghina atau merendahkan kawan atau ini ya. Saya hanya introspeksi untuk diri saya pribadi. Ada staf kita, ada karyawan kita itu ibadahnya rajin gitu, salat duha di kantor itu. Tapi pekerjaannya tidak beres-beres, Pak. Sering saya menggerutu dalam hati, karena saya tidak pernah memarahi dia, gitu. Saya hanya karena meminta untuk ini dari saya. Berarti kan ada mungkin nanti juga masuk juga dalam Pak Agung. Ada korelasi yang tidak sinkron antara hati ibadah dengan kehidupan sosial.
Kalau kita bekerja, kita mengharapkan manusia, tadi bos atau atasan, itu kata para ulama itu ridhon nas syai'un la yudrak. Sukanya orang itu tidak akan bisa kita capai semua. Ridhon nas syai'un la yudrak, sesuatu yang tidak akan dicapai. Kalau kita hanya ingin mendapat pujian dari bos, atasan, atau semua orang ingin menyukai kita, merespek dengan kita, ada sesuatu yang tidak akan mungkin kita capai. Cara itu angan-angan yang sia-sia, cita-cita yang sia-sia. Karena bahkan Nabi Muhammad, manusia paling sempurna sekalipun, ada juga yang tak suka gitu. Ya, banyak juga yang tak suka. Bahkan itu keluarga beliau, kan paman-paman beliau, orang-orang terdekat beliau. Jadi kalau kita bekerja lillahi ta'ala sesuai dengan panduan agama dan niat hati kita, insya Allah hasilnya akan positif. Hasilnya akan positif. Karena kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan selanjutnya. Ya, kalau ada kebaikan dibalas dengan keburukan berarti ada error, ada hati yang error di sebelah sana. Gitu. Ya, dan mudah-mudahan bukan hati kita. Gitu. Karena kebaikan itu akan berbalas kepada kebaikan al-khair, ya dulu alal khair. Ya, kebaikan akan menunjukkan kepada kebaikan yang lain. Jadi apalagi al-Islamu rahmatun. Islam itu kan rahmat, agama rahmat, agama yang menebar kebaikan di mana saja. Cukup kita bekerja dengan landasan agama kita, niat hati kita, keikhlasan kita, kebaikan kita, maka insya Allah hasilnya akan baik. Dan itu ya tentu kebaikan itu akan terhadap atasan tadi dan lain sebagainya. Kemudian saya Pak Agus Sofiatri, mohon maaf saya tidak tercatat ya apa isi poinnya ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa diingatkan lagi kalau kurang saya. Tadi Pak Agung juga berkaitan dengan korelasi ini sangat penting juga. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ibadah kita itu kalau kita perhatikan itu sifat ibadah itu semuanya itu harus berdampak sosial. Misalnya sholat. Sholat itu kata Al-Quran kan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang berbuat keji, perbuatan munkar. Berbuatan kesalahan, berbuatan keliruan, berbuat kemaksiatan. Inna sholat. Tapi kok ada orang sholat kok masih maksiat? Ada orang sholat kok masih, mohon maaf, korupsi. Ada yang masih sholat tapi sombong dan lain sebagainya. Apakah sholatnya yang salah atau apa ya? Berarti bukan sholatnya yang salah, tapi orang yang sholatnya yang salah. Atau sholatnya yang keliru. Yang tadi ya mungkin sholatnya hanya sekedar praktek ritual belaka, hatinya kosong. Padahal dalam ibadah itu kan kita dituntut untuk khusyuk. Ya, mencermati. Saya sering berseluruh juga. Kalau kita sholat itu kan minimal sehari semalam itu kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi ada juga banyak di Indonesia itu orang yang keluar masjid jalannya nggak lurus lagi. Kenapa nggak lurus? Ya sendal kawan diambil, sendal hilang, nggak aman sendal kita. Tapi sholat berjamaah, berarti kan nggak lurus. Padahal tadi dalam sholatnya ihdinas shiratal mustaqim. Kalau sholat isya berarti 4 kali kita berdoa minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi terkadang itu hanya diucapkan di bibir, tidak masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam hati. Akhirnya tidak sinkron. Ibadah puasa juga mengajarkan kita dampak sosial. Ya, ibadah sholat tadi juga berdampak sosial. Harus ada dampak sosialnya. Kemudian puasa, zakat, haji, apalagi. Karena salah satu kalau zakat itu kan khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kata Al-Qur'an. Ambillah zakat dari mereka itu atau keluarkanlah zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dia dan membersihkan hatinya, hati orang yang berzakat dan membersihkan harta yang dizakati. Jadi tentu kalau hati yang bersih tadi ya itu akan juga berdampak sosial. Haji juga salah satu bukti haji umroh itu diterima adalah menjadi pribadi yang lebih baik ketika setelah pulang haji dan pulang umroh. Itu salah satu tanda hajinya makbul, mabrurah. Kata para ulama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula nanti kita bersuudzon sama orang itu hajinya balik haji kok tidak ada perubahan. Nanti rusak pula hati kita kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi salah satu ciri orang ibadah yang diterima itu adalah memberikan dampak sosial. Jadi harus punya dampak sosial. Ya, ibadah kita itu korelasinya selalu kalau kita perhatikan itu
memberikan dampak sosial. Artinya tidak hanya ritual belaka. Maka hadis Nabi juga banyak, misalnya tentang puasa. Orang yang berpuasa itu banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tidak ada efeknya. Padahal kan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu jadi orang baik. Nah, takwa itu kalau terlalu panjang definisinya atau pemahamannya, takwa itu artinya orang baik. La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Interaksi kepada Tuhan baik, interaksi kepada sesama manusia dan makhluk juga baik. Itulah pribadi orang yang muttaqin, pribadi orang yang takwa. Jadi jangan sampai ritual kita, ibadah kita itu hanya sekedar ritual belaka, ya, tanpa memiliki korelasi. Maka saya selalu berkesimpulan kalau orang ibadahnya baik, ibadahnya sesuai tuntunan agama yang diminta oleh agama, insya Allah orang itu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang memiliki qalbun salim. Kemudian tadi saya berkaitan dengan berdakwah, ya, dakwah ada perhatian, melihat tetangga tidak sholat, kita merasa paling soleh karena ada ibadah. Kalau kita dakwah secara contoh, itu kan banyak metode dakwah kita. Salah satunya adalah memberikan contoh yang terbaik. Dalam dakwah itu kalau kita prinsipnya kan tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin. Itu tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita paksakan. Yang penting kita tanggung jawabnya sudah kita laksanakan sebagai umat yang baik. Khairukum, kita umat terbaik itu adalah al-ma'ruf mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu tugas kita sebagai umat wasatiyah, umat terbaik. Itu mungkin Pak yang dapat saya komentari dari tadi. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Izin Pak, saya belum lanjut. Saya lihat di chat grup tadi masalah rumus plus minus tadi. Memang kalau matematika ada kurang tuh Pak. Nggak bisa kita kalau matematika ini. Maksudnya plus kali minus kali minus artinya plus, ya betul. Kalau matematika itu, maka nggak tahu rumus saya ini, saya nggak ada, bukan matematika itu. Kalau itu nanti keliru nanti. Pokoknya nantinya kalau niatnya baik, perbuatannya baik, maka hasilnya baik. Selain itu akan negatif semua. Plus tambah gitu. Kalau dikali nggak, kalau bukan rumus matematika itu. Matematika jangan dipakai Pak di sini Pak, nggak jalan. ada melesetnya satu, nggak tahu saya rumus ini gimana supaya ini kan. Tapi itulah rumus yang saya pelajari. Saya simpulkan itu kan tentang niat dan ibadah harus sinkron tadi, harus betul-betul innamal a'malu binniyat itu kena gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo silakan nih, kelas A sudah selesai semua ini. Ayo kelas C, kelas C, kelas D. Kelas C. Kelas C, ayo kelas C. Ya, silakan Bapak. Saya insya Allah ada waktu, tidak apa-apa kita sampai mungkin jam 8, 9 kurang nanti, karena jam 9.30 mungkin kami mau berangkat. Ya, 9.30 kami siap-siap, jam 10 berangkat, nanti ada kegiatan jam 11. Silakan. Itu sudah, itu insya Allah aman. Kebanyakan itu mereka ada di Eastern Time, Mas Henry. Jadi jamnya itu tadi 9.30 waktu sini, jadi 10.30 waktu di sana. Masya Allah, ya. Jadi ada untung 1 jam. Ada untung hari jam. Masih lama itu. Iya, betul. Siapa? Saya insya Allah waktu aman gitu. Kalau ada hal diskusikan, mungkin masukan, saran ke saya juga saya terima. Karena tadi betul ini pengalaman saya pertama ke Amerika, dan saya belum pernah menyangka juga bisa sampai di sini sekarang, dan itu saya ingin manfaatkan betul-betul untuk saya mungkin bisa balik ke Indonesia nanti. Bisa ya, saya juga ini sama Pak Iskandar, insya Allah kalau memang diminta, saya insya Allah akan meluangkan waktu Pak. Nanti setelah balik pun, kalau memang mau ada pengajian, mau isinya apa temanya, ya selama saya bisa, insya Allah saya akan kasih waktu Pak. Saya ingin juga berkontribusi untuk dakwah kita di Amerika ini, terutama untuk kita dulu lah. Karena nanti kalau untuk di luar kita, ya dengan mudah-mudahan nanti bahasa Inggris saya bisa lebih baik, bisa nanti seperti yang lain juga. Terima kasih sekali. Terima kasih. Insyaallah. Ya, saya marhaban Pak, monggo saja, welcome saya. Insyaallah saya akan luangkan waktu. Kalau kita ada mau rutinan silahkan, tidak apa-apa. Silakan Mas Chris. Ya baik, makasih.
jazakallah khair ininya, tausiahnya, Mas Ustadz. Saya pertanyaannya ini karena ditunjuk jadi ya mencoba ini sambil menstrukturkan pertanyaan sambil mikir. Siap. Apa namanya? Ini pokoknya intinya soal ini ya, soal perangkap sosial media. Ini yang pernah disinggung sama Ustadz Yasir Qodi. Jadi salah satu ininya karena semuanya sekarang itu siapa sih yang nggak tergantung dengan sosial media? Mungkin ada sih, tapi sebagian besar orang memanfaatkan sosial media entah untuk tujuan baik, tujuan ikhlas atau tujuan komersil dan sebagainya. Teman-teman semuanya mungkin mengikuti ini ya apa yang barusan terjadi ini yang soal Gus Miftah sama penjual es itu loh. Sudah mengundurkan diri Pak Aman. Ya itu kan ramai sekali itu kan, ramai sekali ya di sosial media. Terus ya Gus Miftah udah mengundurkan diri. Pak Herdinya cabut ini. Terus masih ada. Terus apa namanya? Tapi juga banyak ini lain apa ya, memanfaatkan sosial media, memanfaatkan momentum itu untuk ini, untuk misalnya ada yang menawarkan umroh kan, dia menawarkan umroh lewat sosial media juga sama Pak ini, tolong yang tahu rumahnya beliau, tolong hubungkan saya dengan beliau gitu misalnya. Terus ada juga yang bikin video-video yang lain yang intinya mengkritik Gus Miftah dan membela ini ya, membela penjual esnya. Walau alam dengan niatnya. Cuma itu salah satu perangkap sosial media yang saya lihat itu adalah yang namanya juga sosial media. Kita pengennya ini orang pengennya ngelihat kita terus like segala macam itu ya. Pokoknya quantity lah ininya. Jadi saya ngelihatnya sebagai ini apa namanya? Gampang niat itu gampang tercemari gitu loh. Mungkin saja niatnya tulus ya, tetapi di samping itu ada keinginan yang lain yang terbawa karena jadi ingin ininya viral, videonya viral atau ingin ya ngetop lah juga, ingin ngetop juga misalnya gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu loh. Jadi faktanya itu sosial media eksis dan semua banyak masyarakat yang tergantung pada sosial media dan banyak juga Ustadz yang memanfaatkan sosial media sebagai ini tadi yang disebut oleh Ustadz juga dampak sosial ya. Dampak sosial dari ceramah kita bisa menjadi lebih luas jadi karena semakin banyak orang yang bisa mendengarkan gitu. Jadi itu pertanyaan saya itu ini. Jadi gimana ininya memisah antara jadi misalnya inilah asalnya ada Ustadz yang memanfaatkan sosial media, dia mempunyai platform di sosial media dan menggunakannya itu untuk segala macam ya, untuk ceramah juga untuk mencari uang misalnya untuk membayar pesantren segala macam. Tapi juga Allahu alam ya namanya juga sosial media. Reaksi masyarakat itu bisa macam-macam kita nggak terduga dan Allahu alam. Gimana itu menurut Ustadz itu ini tentang niat ya. Jadi sebaiknya menjauhi sama sekali, gitu ya, menjauhi sama sekali supaya aman, tidak tercemari gitu kan, atau menggunakannya tapi tetap dengan menjaga itu kan yang susah itu yang dalam prakteknya itu susah karena bukan banyak ya walau alam, tapi ada pemuka-pemuka agama yang kecelakaan gitu loh dalam dengan karena mereka memakai platform sosial media. Ya itu intinya. Jadi saya ingin dengar pendapat Mas Ustadz nih soal itu. Silakan Pak Ustadz. Langsung Pak ya. Langsung aja langsung. Ya biar tidak lupa nanti Pak siap. Baik, terima kasih Pak Kris ya. Bapak dari mana Pak? Tadi lupa saya Pak. Saya itu aslinya dari saya aslinya dari West Virginia. Itu tadi disebut sama Mas Agus Sofyan itu. Jadi isinya tetangga state. Tetangga Pak ya.
Ya, baik, Cuma Pak. saya sekarang posisinya di Massachusetts, itu jauh karena saya harus mencari dolar, Pak. Masya Allah. Kasih. Baik, Bapak. Ya, Alhamdulillah. Ya, di kemarin diajak sama Pak. Ada kemarin dia diajak ke Wisconsin, ke Indiana, paling jauh itu tetangga sini aja, belum ada sampai ke jauh. Kemarin katanya pihak AIC mau ngajak kami ke Washington DC, tapi kayaknya Oh, oke. dibatalkan karena terkendala dengan dana. Karena itu tidak masuk dalam program LPDP. Jadi kalaupun mau pakai bayar sendiri, tapi kayaknya kawan-kawan agak berat. Dari sini kan lumayan jauh ke sana. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu, ada kesempatannya. Terima kasih Pak, sangat luar biasa insight-nya itu. Memang betul-betul sekali. Yang kita rasakan, mungkin semua kita rasakan, adalah masalah perangkap media sosial ini. Gimana sih kita harus menyikapinya? Memang sangat rawan untuk menjaga niat, menjaga keikhlasan atau niat kita ketika memposting macam-macam, mungkin bahkan posting ibadah tadi, alhamdulillah udah sholat tahajud, gitu kan? Alhamdulillah udah bacakan yasin ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah udah bisa haji umroh dan lain sebagainya diposting di media sosial, dan banyak lah ya. Atau mungkin orang kalau di YouTube itu kan konten kreator itu bersedekah gitu, ratusan juta lewat YouTube gitu kan. Allah alam. Ya, padahal bersedekah itu kan kata agama kita kan usahakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu gitu. Itu maksudnya rahasia gitu kan. Nah, tapi ada juga kadang orang buat kocak. Dia masukkan, saya kocak juga melihat itu, tapi saya berperang sekali saja. Biasanya kita masukkan di tabungan, di foto gitu. Ini semangat saya gitu kan. Padahal tadi kan niatnya kalau sedekah itu harus disembunyikan sama dia, tidak usah diinginkan. Tapi sekali lagi Bapak, itu kalau saya pribadi ya, kalau saya menyimpulkan media sosial ini kan teknologi ya, internet ini adalah pisau bermata dua. Jadi harus betul-betul kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi berkaitan dengan hati memang luar biasa, dan itu harus kita latih diri kita sendiri, kita biasakan untuk diri kita sendiri, kita niatkan untuk hal-hal kebaikan, dan kita minta doa sama Allah, berdoa misalnya kan minta dimantapkan niat dan lain sebagainya, karena itu ya kita berusaha untuk ikhlas, tidak ria, tidak pamer, tapi tentu berkaitan dengan hati. Ini kan haknya Allah ya. Allah itu muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati kita ini Allah gitu. Sama seperti hidayah tadi, yang membolak-balikkan hati orang itu kan hidayah itu dari Allah, kita hanya berusaha saja. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Biasanya seperti itu kalau kita berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami dalam ibadah agamamu dan ketaatan kepadamu gitu. Jadi kita selain berusaha juga berdoa agar diberikan niat yang ikhlas ketika mungkin memposting sesuatu di media sosial. Kalau saya pribadi, saya ikut pendapat tanda kutip, yang apalagi kalau kita, mohon maaf kalau saya sebagai juga sebagai pimpinan pesantren, sebagai guru, sebagai dosen juga pendidik, dalam istilah kita itu kan ada namanya social branding kalau tidak salah ya. Jadi itu kita perlu juga, karena orang biar tahu gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, kadang di media sosial ini banyak sekali ya, tadi saya sampaikan ya, ada orang yang mungkin, mohon maaf, ilmu keagamaannya mungkin masih kurang, tapi dia pede sekali gitu memberikan komentar-komentar keagamaan. Saya mohon maaf saya pribadi, saya itu kalau Bapak cari mungkin tidak ada rekaman ceramah saya terbanyak adalah sebagainya. Karena saya takut takut keselio lidah saya, takut hal-hal yang mungkin belum saya tahu ilmunya, saya salah atau keliru menyampaikannya. Tapi kadang saya berpikir juga, kalau saya seperti ini terus, ya mohon maaf, misalnya di situ nanti banyak diisi orang-orang yang mungkin tidak kompeten, tapi berbicara lantang, berani sekali, pede sekali gitu. Padahal kan ya kita ini kan ada tupoksi masing-masing. Kalau ahlinya di bidang ekonomi, ya berbicara dalam bidang ekonomi, jangan menyerempet bidang agama, karena nanti akan menjadi miskomunikasi, nanti kekeliruan dalam arsitek bangunan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau isu agama kita di Indonesia ini, apalagi Islam itu, ya semua orang bebas berkomentar, padahal kan pada hakikatnya tidak seperti itu. Saya kalau di UI itu kan ada itu ya,
sertifikat dai kalau tidak salah itu. Menurut saya ya perlu juga kalau melihat fenomena-fenomena yang sekarang ini gitu. Ya mohon maaf lah, banyak sekali ya hal-hal negatif yang kata kutipnya berlabelkan ustadz atau mubaligh berceramah ya. Akhirnya apa namanya memberikan hal-hal dari kekeliruan di masyarakat, ke perpecahan di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tadi berkaitan dengan social branding itu, kalau saya pribadi menurut saya karena itu diperlukan, ya maka saya dulu pernah juga saya main di Instagram itu kan, saya dulu ketika balik dari Maroko itu saya hapus semua postingan saya itu. Tapi sekarang saya mulai menyadari lagi bahwa social branding itu penting sekali, dan itu tadi niat kita harus belajar lagi untuk kita berikhlas, tidak ria dan lain sebagainya, tidak pamer dan lain sebagainya tadi. Kita usahakan niat kita ke sana. Kemudian niat yang kedua adalah untuk mengisi kebaikan di platform digital itu. Kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal positif kebaikan di platform digital itu, ya isinya kan nanti yang buruk-buruk semua nanti. Karena digital itu kan, media sosial itu ya seperti lautan, semuanya ada gitu, baik buruk semua ada. Jadi kalau kita tidak memberikan hal yang baik di situ, ya mungkin akan diisi oleh sesuatu yang negatif. Maka itu menurut saya niatnya seperti niat yang kedua. Kemudian kalau kita melihat ada orang memposting seperti itu, kalau kita disuruh agama itu kan berprasangka baik, husnuzon sama orang. Apalagi berkaitan dengan ikhlas, ria itu urusan hati. Urusan hati ini kita tidak bisa menjustifikasi orang, karena hati itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghukumi orang itu, oh dia posting-posting di Facebook, di media sosial kayak nggak ikhlas, itu ria, pamer. Kita nggak tahu, nggak bisa kita menjustifikasi seperti itu. Dari itu nggak boleh gitu, karena itu berkaitan dengan hati. Dengan hati ini tadi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang tahu. Kita nggak tahu, kecuali kalau dia kasih tahu gitu ya, bahwa dia ingin ini dan sebagainya. Urusan hati kan urusan pribadi dia, niat dia yang tahu. Kita nggak bisa menghukumi wah niat dia kayaknya ikhlas ingin pamer. Kita nggak tahu, mungkin niat dia supaya orang, memotivasi orang mau bersedekah juga, ya seperti yang dia lakukan gitu ya, seperti itu, berdonasi juga dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu yang perlu kita jaga dalam bermedia sosial ya. Jadi tadi berkaitan dengan hati, keikhlasan itu urusan yang punya hati dengan pemilik hati. Yang punya hati, pemilik hati, dalam artian kita manusia yang diberikan hati pikiran dan pemilik hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Pak komentar dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mari silakan yang lain ini. Kelas D. Mas Doni, ada Lupa pertanyaan? namanya dia. Aku D ya, lupa aku. Foto D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di Alhamdulillah majelis ini. Pertanyaan sedikit aja Pak Ustadz. Mengenai perkenalkan, nama saya Doni, tinggal di New York Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi di desa saya, bukan di New York City-nya. Jadi alhamdulillah enggak. Tapi meskipun di desa banyak juga orang-orang yang sekarang tuh mental health kan makin kacau balau ya Ustadz ya. Iya Pak. Jadi semacam yang Ustadz sampaikan tadi, mungkin saya itu kadang-kadang di sekolah, kalau saya kerja di sekolah Ustadz, jadi ngajar saya. Masya Allah. Ya. Dan apa yang Ustadz sampaikan tadi, seperti Ustadz baru sampaikan 3 hal ya, seperti takabur, kemudian apa namanya? Ria, kemudian marah. Saya juga masih marah-marah, itu termasuk problem saya tuh. Ya betul Pak. dan saya ini teman-teman di sana semua udah pernah menjadi korban rata-rata, dan saya masih mencari-cari dan berusaha ya. Tapi mungkin udah beban saya mungkin yang harus saya yang ya udah karunia dari Allah itu, yang PR lah istilahnya, yang perlu saya benahi. Nah, berkenaan dengan ini Ustaz, mengenai dengan kan seperti Ustaz tadi sampaikan, ada orang yang ria dan kemudian bahkan namanya narsis kalau di sini. Jadi mereka haus pujian gitu ya. Itu atau kadang-kadang ada orang yang kita namakan orang yang toxic Ustaz.
pasangan toksik itu mereka mungkin menggunjing kita atau pokoknya do something, tapi somehow kita tahu lah gitu. Biasanya kalau classical Pak Aslim solution tolong kan di mute. biasanya kalau yang klasik gitu kan kita ya sudah sabar gitu, tapi kadang-kadang capek juga ya. Dan jadi nggak itu harus kita sampai hilang gitu loh kalau orang tuh narsis seperti itu. Dan apakah saya juga harus ikut muji-muji dia atau gimana, saya bingung juga kadang-kadang itu. Eh, apa yang harus kita lakukan tuh? Kalau kita marah kan dia, kalau kita tegur itu kan dia mungkin tersinggung ya, malah makin menjadi-jadi. Jadi apa emang gitu Ustaz? Apa emang dia ceritanya seperti itu? Kadang-kadang saya mikirnya oh mungkin memang ceritanya seperti itu gitu loh. Artinya ya kita karena kalau waktu itu kan sebenarnya nggak lama kan Ustaz ya. Kayak misalnya sekarang aja saya udah berpuluh tahun di sini, rasanya cuma 3 hari 2 hari gitu. Tapi ternyata udah panjang sekali, dan hal-hal yang terjadi dulu itu sepertinya lama sekali kan, misalnya penderitaan waktu graduate school yang itu rasanya waktu itu lama sekali, tapi kalau dipikir-pikir cuma 5 menit sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang toksik seperti ini juga kadang-kadang ini sebenarnya juga akan lewat juga sih somehow gitu kan. Em, tapi kadang-kadang juga sampai kapan gitu kan kita mikir-mikirnya. Mungkin Ustaz Ya, ada siap. ini apa pencerahan. Terima kasih. Itu aja Ustaz. Sekali Baik. lagi Silakan Pak Ustadz, makasih langsung aja. Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Doni ya. Masya Allah di New York nih. New York sebenarnya tiketnya ke sana murah Pak ya. Kata kawan saya kemarin ada ke sana sekitar $100, $250 ya. Tapi Oh, tiket apa itu Pak? ininya mahal. Tapi ini mahal, akomodasinya mahal. Iya, di Pasti sini sama ini ini mahal. masalahnya logistik. Iya, nomor Tinggal 3 tempat dan lain saya aja Pak sebagainya kalau ke mahal. New York. Tinggal tempat saya Siapa aja. Pak? Oh, Hah? siap. Tapi kayaknya waktunya tidak ada lagi Pak. Ya. Kemarin ada kami ketua rombongan, beliau berjumpa dengan kawan di New York, tapi berangkat sendiri beliau. Saya cerita itu tiket pesawat ke sana. Baik, terima kasih Pak Doni ya. Terima kasih atas insight masukannya. Saya ya terus mungkin kita semua merasakan seperti ini. Ya, kita makhluk sosial, berinteraksi dengan sesama kawan manusia ya, pasti menemukan bermacam karakter ya. Kita menemukan itu di mana-mana, dimanapun, tempat kerja, lingkungan, bahkan mungkin di rumah kita, istri kita sendiri, pasangan kita sendiri, dengan karakternya masing-masing. Karena memang kata Nabi, akhlak itu Allah memberikan kepada kita itu sama kayak Allah memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Jadi punya porsi masing-masing. Ada orang yang diberikan akhlaknya baik, porsinya lebih banyak, tapi ada juga yang akhlaknya Allah kasih porsinya agak sedikit. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi itu? Kalau bagi saya, kalau saya pribadi, lagi bercerita dengan kesimpulan saya pribadi yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya, berusahakan seperti itu adalah ya pertama tentu itu tidak bisa kita hindari, dimanapun itu pasti ada orang-orang yang mohon maaf tadi toksik dan lain sebagainya itu, ya bahasa kita sekarang itu. Tentu kalau saya balikkan ke diri saya pribadi. Maksudnya itu saya jadikan pelajaran untuk diri saya pribadi bahwa apa yang kita tidak sukai dengan orang yang punya karakter yang kurang baik menurut kita atau toksik tadi, itu jadikan cerminan bagi kita bahwa kalau kita seperti itu orang tidak akan suka juga. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa menghindari ya kita hindari. Artinya jangan sering berinteraksi dengan orang-orang seperti itu karena itu akan mentoksik kita juga akhirnya kita menyebabkan kita marah dan lain sebagainya. Kita enggak bukan menjadi orang dalam tanda kutip. Kita enggak suka sifatnya gitu. Sifatnya itu. Kalau sifatnya udah berubah baik, saya pribadi pun sering juga. Saya misalnya orang itu kita sering kayak kita merasa kurang dihargai dalam tanda kutip atau ya direndahkan gitu kan. Dan kita buka itu maaf selebar-lebarnya, tapi sekarang itu enggak berubah. Gitu. Akhirnya ya kesimpulan bagi saya pribadi, menurut saya ya mungkin ada kawan-kawan bapak-bapak punya kesimpulan, ibu punya kesimpulan yang lain. Kalau saya berusaha untuk menjauhi dalam tanda kutip, tidak sering lagi berinteraksi dengan orang tersebut. Gitu. Saya hindari dalam artian ya seperti itu.
Ya, kemudian berkaitan tadi dengan sifat-sifat seperti itu, bagaimana kita ya tadi mungkin kayak kesimpulan saya seperti itu. Pertama untuk jadikan kaca refleksi untuk cerminan untuk diri kita. Yang kedua, kalau bisa ya kita hindari karena itu akan merusak juga hati kita jadinya kan. Karena misal kita itu tadi orang yang punya sakit pendendam gitu. Sifat menendam, tidak suka ini kan rusak juga hati kita nanti. Kalau di kampung itu, kalau kita lihat kadang, terutama ibu-ibu lah, atau kita lah juga mungkin ya, ada orang yang tidak kita sukai datang ke acara pesta pernikahan misalnya, saya tidak akan ke sana kalau ada dia gitu. Akhirnya kan merusak sendiri hati kita gitu. Ya, akhirnya ya itu. Maka kesimpulannya adalah kita harus menyadari bahwa setiap orang itu diberikan karakter akhlak oleh Allah itu sama seperti Allah memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Ada porsinya masing-masing dan tentu sebagai mukmin yang baik kita hanya bisa mendoakan kata orang Maroko itu Allah yahdihim. Semoga Allah beri petunjuk kepada orang tersebut. Allah yahdi, biasanya seperti itu. Allah kasih petunjuk seperti itu. Dan kita kan nggak bisa memaksakan orang itu semuanya baik ke kita dengan niat yang bisa dengan karakter yang sesuai yang kita harapkan. Nggak bisa. Pasti semuanya punya karakter masing-masing. Maka beruntunglah kata Nabi orang yang dikelilingi orang-orang baik, bahkan tetangga yang baik, itu kata Nabi rezeki itu. Kalau punya tetangga baik, punya circle yang baik, itu rezeki. Itu kata Nabi SAW. Jadi karena orang Allah berikan akhlak tadi, membagi akhlak karakter baik itu kepada orang itu masing-masing berbeda-beda. Dan saya kutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa akhlak atau karakter itu adalah sesuatu yang menjadi jati diri, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, dan memiliki akhlak yang baik, jati diri, karakter yang baik itu kan ya prosesnya panjang itu. Nggak bisa sehari dua hari. Prosesnya dari mungkin faktor latar belakang kehidupannya, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang itu. Dan itu harus kita maklumi dan kita ya berprasangka baik. Orang ini seperti ini ya mungkin karena faktor ini, faktor itu, dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu Pak, sederhananya. Mungkin menurut Bapak ya apa tadi kurang memuaskan mungkin ya, tapi selama ini saya kesimpulannya seperti itu aja ya, karena memang tidak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain orang-orang seperti ini gitu, seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari silakan yang lain, ini waktunya sudah makin mepet ini. Silakan Pak Prabowo, Mas Nur, Mas Tolkis, silakan. Bebas saja, bebas. Izin, beliau Pak Turkis Lubis nih, senior saya bukan nih. Maaf Ustadz, maaf Bapak semua, saya mundur dulu, ada acara maaf. Silakan Pak Aslim. Makasih Pak. Maaf tadi ya, saya nggak nyangka kalau saya unmute. Saya ganti speaker. Nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan saya dicubit nih sama Pak Edi. Masya Allah. Kita ya apa namanya, waktu kita masih muda kan, kadang-kadang kita itu masih on and off ya dalam sholat. Ya. Sholat. Dan kalau kita makin tua ini ya, seperti saya juga sudah makin tua, akhirnya kita semakin serius dalam mempelajari Islam, begitu ya. Tadi kan dibilangnya hati itu ada 3 ya, hati yang sehat, hati yang sakit, dan yang mati, ya Pak ya? Ya, mati. Nah, Islam tidak bisa masuk jika hati kita mati. Kan begitu tadi jelaskannya. Nah, pada waktu dulu itu, waktu kita masih on and off itu, hati kita itu sakit apa mati? Sakit. Jadi, nah sekarang kan sudah mulai. Jadi, kalau memang sakit kita diobati, sekarang kita sudah sembuh gitu hati kita. Dari mati terus diobati, kita hidup kembali gitu loh. Ya. Itu Pak yang saya tanya Pak. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Bowo ya. Singkat, padat. Ya baik. Hilang lagi.
Pak Ustadznya hilang lagi nih. Bentar lagi keluar. Oke. Insya Allah. Wah, hilang total nih kali. Oh, enggak balik lagi, balik. Nah, Ya, balik lagi. Unmute Pak Ustadz. frozen Pak Ustadz. Nih, itulah gitu. Halo. Nah, udah bagus. Udah balik Sudah lagi. masuk, Pak? Makasih. Siapa, Pak? Nah, Ya, hilang-hilang soalnya, Pak. Tadi hilang sinyalnya sebentar, saya lihat. Masya Allah. Jadi hati yang mati itu mudah-mudahan bukan kita, Pak, hati kita. Itu hati orang-orang kafir yang udah tidak ada, karena dia menutup diri sendiri, bukan Allah yang menutup itu, karena dia sendiri yang menutup hati kita. Ya, misalnya mohon maaf lagi, contohkan misalnya orang-orang di Barat, di Amerika yang Islamofobianya sangat tinggi dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak membuka diri untuk mempelajari Islam, dan Allah pun sebenarnya kan dia sendiri yang menutup, bukan Allah yang menutup itu. Tapi karena dia faktor dia sendiri, akhirnya dikunci hatinya, tidak tadi pendengaran, penglihatan, pikirannya itu tidak mendapatkan cahaya keimanan lagi. Itu hati-hati orang-orang yang kafir, ya, hati-hati orang yang menyekutukan Allah dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Jadi kalau kita dulu mungkin ya sering sholatnya bolong-bolong, ya itu on off tadi ya. Nah, itulah kita manusia, Pak. Al-insan, al-iman yazid wa yanqus. Manusia itu imannya itu berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Itu sifat manusia. Kalau bisa iman kita itu bertambah terus. Tapi kalau manusia itu pasti berkurang, pasti bertambah. Maka kita doa itu jangan lupa terus kalau kita doa itu Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dan lain sebagainya, doa-doa yang lain itu untuk meminta hati kita ini untuk tetap dalam kebaikan, tetap dalam jalan koridor Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita manusia ini kata Nabi yazid wa yanqus, berkurangnya dengan bermaksiat, bertambahnya dengan beramal baik. Maka kalau kita ingin iman kita bertambah, ya terus kita tingkatkan kebaikan, maka ini iman kita akan bertambahkan baik. Salah satunya itu dengan cara bizikrillah tatmainnul qulub, atau dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah untuk meningkatkan iman kita menjadi naik terus. Dan tapi tentu ya tadi balik lagi sebagai manusia on off dalam keimanan itu yazid wa yanqus itu adalah fitrah biasa manusia. Karena kalau iman naik terus itu imannya malaikat. Iman malaikat itu tidak pernah turun itu naik terus itu. Karena memang diciptakan untuk itu, dan dia nggak punya hawa nafsu. Kalau kita punya hawa nafsu, kalau iman malaikat itu nggak punya hawa nafsu, nggak ada keinginan. Pokoknya ini ibadah. Diciptakan waktu diciptakan sujud sampai kiamat, sampai nanti itu dalam keadaan sujud saja, ya gitu. Nggak ada rasa bosan, karena malaikat nggak punya nafsu tadi. Kalau bosan kan sifat kita manusia, punya ada rasa bosan, nah, seperti itu. Dan ada juga iman yang turun terus, drastis, imannya syaitan, iblis. Ya, mati lagi. Mati lagi. Kita tunggulah. Masuk lagi, Pak, suaranya. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Masuk lagi, Pak. Masya Allah. Masuk. Saya mohon maaf nih, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya. Ayo silakan ini mungkin Mas Nur. Mungkin Mas Nur dan Mas Torkis. Terima kasih itu ya, Pak. Ya. Masuk ke apa tadi? Komentar dari apa yang Bapak tanyakan. Iya. Kemudian kita setelah ini sehat semua, Pak, hati kita, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah. Sehat terus. Ya, terus. Mas Nur, Mas Torkis ini silakan. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Torkis Lubis di Michigan. Frozen lagi Pak Ustadznya kayaknya. Ya, Pak. Oh ya, bisa dengar Ustaz. So, Afwan tadi terlambat ikutin. Ya. Ya, mau itu nggak ada pertanyaan, cuman itu aja apa menyapa Ustadz dan teman-teman semua. Maaf terlambat tadi masuknya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Pak Turkis. Saya kira tadi senior saya, karena ada senior saya Maroko itu Pak Turkis Lubis. Iya, kalau saya Google ada tuh Pak Profesor ya, Betul, Dr. Turkis Pak Turkis Lubis. Lubis itu senior saya di Maroko. Iya, Beliau Pak dari Padang kalau tidak salah. Atau dari Medan ya, Medan beliau kepada iya. Profesor. Saya kira beliau tadi masuk dalam Zoom ini. Mohon maaf. Insya Allah. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan acara kita pada pagi hari ini. Kalau masih ada pertanyaan dan komentar yang umum silahkan. Kalau enggak kita akan tutup acara ini dengan berdoa. Kami minta Pak Herdi untuk berdoa ini. Silakan Pak. Ya, Silakan Pak. Izin Bapak, mohon maaf Pak Is, mohon maaf dulu. Tadi saya kalau tidak salah ada baca komentar tadi masuk di ruang kolom chat berkaitan dengan mahabbah tadi. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mahabbah itu. Tentu ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta itu ya masih relevan dalam kita beragama. Bagaimana supaya kita cinta dengan Allah? Tentu salah satu caranya adalah tentu terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Kita kenali sifat-sifat Allah ya dan lain sebagainya, itu belajar. Kalau dalam istilah agama itu kita belajar sifat 20 lah istilahnya. Belajar tentang akidah ya. Karena kemudian kita kenal juga dengan mahabbah. Mahabbah itu apa sih? Cinta itu apa sih? Ya, cinta tentu kita seringnya cinta kepada makhluk, cinta kepada ini tentu. Tapi kadang kita lupa membahas cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cinta kepada Allah Taala itu kan kalau orang cinta itu yang manut dalam bahasa Jawanya ikut. Kalau Allah perintahkan ini ya kita ikut. Kalau Allah larang ya kita jangan lakukan. Itulah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin beberapa tips atau masuk saran ya untuk kita meningkatkan mahabbah. Tentu kita ini proses semua. Tadi saya sampaikan tidak ada proses yang instan, semuanya kita lalui secara bertahap, secara kita berusaha dan tentu kita berdoa juga. Maka doa itu tidak hanya doa minta rezeki, panjang umur, ya. Doa untuk hati yang iman yang tetap, hati yang ikhlas itu juga perlu kita doa. Diberikan kecintaan yang luar biasa kepada Allah, kepada Nabi, kepada agama. Ya, itu juga perlu kita berproses gitu ya. Dan cinta itu memang adalah tingkatan tertinggi dalam kajian mahabbah, karena ketika kita beribadah hanya mengharapkan ridhonya Allah, wujud sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya ingat tadi ada di kolom chat tadi. Terima kasih. Pak Is, silakan Pak Is. Iya, saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Herdi sudah bisa hadir di sini. Nah, inilah acara kita setiap akhir pekan Sabtu dari seluruh state. Ya, Masya Allah. cuman ada banyak juga yang nggak hadir. Jadi mungkin karena tidurnya jam 2 juga. Saya juga tadi malam tidur jam 2. Iya. Iya, dan terima kasih banyak juga sudah bersedia untuk lain waktu di masa depan. Bisa memberikan tausiah di tempat kita jauh-jauh nanti dari Riau ya. Ya itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi dan tanggal berapa kembali? 20 Bapak Insya Allah. Penerbangan itu jam 1 siang kalau tidak salah itu. 2 minggu lagi. Ya 2 minggu lagi. Tanggal 22 sampai Indonesia. Oh iya, wah udah kangen sama anak istri ya. Iya Pak. Luar biasa ini. Ini sejak menikah sampai sekarang ini paling jauh perjalanan, meninggalkan paling lama. Putra sudah berapa Pak Ustadz? Sudah putra 1, Pak, putri 1. Anak paling besar umur 6 tahun, 1 SD sekarang. Alhamdulillah. Iya, itu bayangin aja jauhnya Indonesia itu Indonesia itu di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita. Kalau dibolongin, tembus ke Indonesia. Tembus Indonesia. Karena itu bedanya 12 jam. Betul Pak. Makanya kalau saya telepon ini, kadang ini, makanya tadi saya izin sama istri kan, hari ini nggak bisa telepon pagi ini, karena biasanya saya telepon. Wah, mati lagi.
Mati lagi Pak Ustadz. Iya, sayang sih nggak. Iya. Silakan Pak, udah. Ya Masuk, sudah Pak, Ya, kayaknya itu. kita sudah semua ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih pada Bapak-Bapak semua yang sudah hadir. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari yang baik ini dengan pembacaan doa. Silakan Pak Ustadz untuk membaca doa untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ila radin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu Putus. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإمام المتقين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهداية وتوفيقا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الرياء اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم نعوذ بك من التكبر اللهم إنا نعوذ بك من الغضب اللهم إنا نسألك من الرياء والبلاء والعجب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua sudah menjelaskan acara ini. Insya Allah akan banyak manfaatnya kepada kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Herdi. Terima kasih Pak Kostim. Terima kasih semua. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.